nasional. Kemudian yang ketiga, sebagai pertahanan dan keamanan, maksudnya fungsi sebagai keamanan nasional yang menyangkut para pandangan geopolitik kita. Jadi ketika kita sudah mempunyai cara pandang kita terhadap wawasan Nusantara, maka kita harus terlibat di dalamnya dari semua dimensi aspek kehidupan kita, sosial, ekonomi, politik, bahwa kita ada satu kesatuan. Dua hal yang mendasar kita sebagai dasar negara kita adalah Undang-Undang Dasar Negara 1945 dengan Pancasila. Sehingga kalau kita berpegang pada hal tersebut, maka saya pikir negara Indonesia negara yang teraman di dunia. Kita punya wawasan Nusantara. Kenapa kemudian kita sedikit-sedikit antara ada yang bentrok antara satu suku dan suku yang lain? Terakhir di Sulawesi itu saya cukup prihatin. Cukup prihatin. Kenapa mesti ada konflik yang melibatkan suku? Padahal itu individu, antara individu dan individu yang lain. Itu berarti bahwa adik-adik mahasiswa kita belum memahami wawasan Nusantara. Padahal dengan wawasan Nusantara itulah cara pandang kita untuk kemudian mempersatukan diri kita, mempererat tali hubungan kita, silaturahmi kita. Tanggal 20 April 2022. Nah, ini sebagai anggota partai dan kader partai, kita harus kemudian mulai hafal nih. Tanggal 20 April itu adalah hari lahirnya PKS. Jadi kalau mendekati tanggal 20 April kita mulai ada milad. Jadi siap-siap kalau pengurus DPC insya Allah harus buat kegiatan mestinya. Nah, itu tanggal 20 April 2022, sehingga kalau kita hitung sekarang 2021 berkontribusi dengan ilmu wawasannya bersama PKS. Kami PKS sangat bahagia dan sangat senang sekali dengan bergabungnya Bapak Ibu sekalian ya di dalam gerbong PKS ya. Itu memberikan kita warning juga, sehingga kita PKS bersama-sama harus selalu ya menambah ilmu kita, selalu saling bersatu ya, harus solid satu sama lain sehingga kita bisa bergerak bersama-sama memenangkan partai ini di pemilu 2024 nanti. PKS sendiri tadi sudah banyak disampaikan ya oleh Pak Ketua Ketua tentang fungsi-fungsi kedewanan. Adapun di DPRD Kota Jayapura khususnya, fungsi-fungsi kedewanan itu ada 3, yaitu fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi. Adapun fungsi pengawasan yaitu mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif atau pemerintah, mengawasi program-program yang mereka lakukan, apa sudah tepat sasaran atau belum, apa yang mereka ajukan kita yang awasi semua, bagaimana pelaksanaannya, begitupun terkait anggarannya. Anggaran yang dikelola eksekutif diketuk oleh DPRD Kota Jayapura. Anggaran itu tidak bisa diputuskan tanpa ketuk palu dari lembaga DPR. Begitupun terkait fungsi legislasi. Aturan-aturan yang ada di Kota Jayapura diputuskan oleh DPRD Kota Jayapura. Aturan-aturan itu ada dua, ada aturan yang dibuat oleh eksekutif dan ada pun yang dibuat oleh DPRD. Saya melihat semalam dan saya sudah dapat info juga memang sebelumnya bahwa miras kan sudah ada perdanya bahwa itu dilarang. Tapi sekarang ini di daerah Entrop, Kelapa II itu sudah sudah diperjualbelikan secara saya kan tanyakan sama anak-anak di situ, kok ini apa ini yang berdiri semua tawarin apa. Nah, mereka bilang bahwa itu jual miras. Nah, sementara ini kan anak-anak kita kan di daerah Entrop itu kan pemukiman padat, anak-anaknya itu banyak selalu berkeliaran. Jadi mungkin teman-teman yang sudah duduk di dewan
mungkin bisa mempertanyakan kepada aparat, ke Polsek Japsel ataukah ke yang punya izin jualan miras itu, ke Pemkot Jayapura. Itu sangat meresahkan dan sangat merusak nantinya moral anak-anak kita. Sementara ini kan pembelajaran juga masih belum rutin ya. Jadi mereka itu setiap malam anak-anak itu berkeliaran dan itu sangat berbahaya untuk kelangsungan masa depan mereka terhadap miras ini. Jadi dia sudah memang legal tapi diperjualkan secara bebas begitu. Nah, itu yang saya mohon teman-teman yang di Dewan mungkin bisa memanggil Polseknya kah atau Pemkot bagaimana terhadap penjualan miras yang begitu terbuka. Demikian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan terkait dengan keresahan kita semua, saya pikir ya. Ini menjadi keresahan kita semua sebagai warga Kota Jayapura terkait dengan maraknya penjualan miras yang bukan cuma di Entrop, di Jalan Baru di AB itu juga sampai tengah-tengah malam. Adakah? Selalu kayak ada seperti begitu. Mungkin lebih kepada ini ya, mungkin bisa memberikan pressure dari anggota dewan kita terkait dengan hal tersebut kepada pihak yang mengeluarkan kebijakan itu. Mungkin itu ya arah dari pertanyaannya yang kami bisa tangkap. Ini lebih kepada peran memang dari anggota DPRD Kota Jayapura dan juga anggota DPR Provinsi Papua yang alhamdulillah pada kesempatan ini menyampaikan materi di kegiatan ini. Oleh sebab itu mungkin kita dengarkan dulu penjelasan dari perwakilan saja kali ya, perwakilan dari pemateri. Setelah dijawab nanti masih ada pertanyaan kah? Ya, satu lagi terakhir ya. Terakhir ya, singkat-singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal dari AB Pura. Yang saya ingin tanyakan tentang wawasan kebangsaan. Pertanyaan saya, bagaimana peran atau strategi PKS dalam partai yang berbasis Islam? Bagaimana strateginya untuk bisa kira-kira menyatukan masyarakat yang berbeda, katakanlah berbeda agama, kemudian suku, dan strategi PKS sendiri, apalagi kita di daerah Papua, itu kira-kira strateginya untuk bisa menyatukan atau mengarahkan pandangan wawasan kebangsaan. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Itu mungkin pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas. Insya Allah kita... mestinya. Ditetapkan di Jayapura tanggal 1 Desember 2021 Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Jayapura Provinsi Papua. Ketua Heri Suprayitno SPD, Sekretaris Burhanuddin SAK. Lampiran Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Jayapura Provinsi Papua nomor 001-PC Kota Jayapura Escape DPD _mendatar PKS 2021 tanggal 1 Desember 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat kekuatan, kesehatan, keimanan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga pada kesempatan siang yang penuh keberkahan ini, penuh dengan kebahagiaan ini, kita bisa dipertemukan dalam suasana yang sangat hikmat ini, menjadikan sebuah persaudaraan di antara kita. Sejatinya kita berkumpul ini bukan untuk bersaing, melainkan kita ingin bersatu
untuk menjadikan Kota Jayapura yang lebih baik, untuk menjadikan semua menjadi bahagia untuk bersama dengan PKS. Yang saya hormati Bapak Haji Darus Masi SE selaku Ketua BP3 atau Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada di Provinsi Papua atau DPW Papua, dan juga anggota DPRP Papua. Kemudian saya juga sangat hormati kepada Bapak Haji Kamil selaku Ketua Bidang Dakwah di DPW Papua. Yang saya hormati para pengurus DPW juga yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati Ketua MPD Majelis Pertimbangan Daerah Kota Jayapura Ibu Lina Marlina, yang mungkin selama ini kita sudah mengenalnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura. Yang saya hormati juga Bapak Haji Hasanuddin selaku Ketua Bidang Politik atau Polhukam DPD PKS Kota Jayapura, yang juga kita kenal bersama, beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura. Bapak Ibu hadirin dan para pengurus yang hari ini hadir, yang saya juga sangat banggakan dan hormati para ketua-ketua DPC se-Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Jayapura Utara, Heram, Waratami, dan Abepura. Ini adalah sebuah kebanggaan yang kita semua rasakan, bahwa bersatunya atau berkumpulnya Bapak Ibu di ruangan ini menjadikan sebuah kekuatan besar untuk Partai Keadilan Sejahtera Kota Jayapura, khususnya Papua dan Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau kemudian Bapak Ibu hadir di tempat ini bukan kemudian sebagai pengurus DPC, bukan berarti kami yang di DPD ini lebih hebat dari Bapak Ibu sekalian, melainkan kami juga banyak belajar daripada Bapak Ibu sekalian. Kenapa kemudian kami dari Partai Keadilan Sejahtera Kota Jayapura membentuk DPC dan nantinya insya Allah kami juga memberikan target kepada para pengurus DPC untuk membentuk DPRA. Tujuannya adalah supaya kekuatan kita itu benar-benar lebih besar lagi. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian pohon itu tumbuh dengan begitu gagahnya, kemudian akarnya tidak kuat, maka sekali kena tiupan angin dia akan mudah roboh. Partai Keadilan Sejahtera menginginkan tumbuhnya pohon ini, tumbuhnya Partai Keadilan Sejahtera ini dikuatkan dengan akar-akar rumput. Maka Partai Keadilan Sejahtera ini bukan berdiri atas dasar ketokohan atau kepopuleran pemimpin kita, tidak. Kalau Bapak Ibu hadirin sekalian memperhatikan bagaimana pergantian kepemimpinan dalam Partai Keadilan Sejahtera itu sangat dinamis, dan seorang lebih memilih tidak dipilih daripada kemudian kita bergontok-gontokan menunjukkan kebolehan kita, menunjukkan potensi-potensi kita, kemudian saling menjatuhkan di antara kita. Ini adalah hal yang sangat dihindari dalam Partai Keadilan Sejahtera. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita ingin membentuk sebuah kekuatan yang besar, ingin membentuk sebuah jaring-jaring yang lebih luas. Karena Bapak Ibu sekalian, kami semua melihat, ya, dari DPD melihat bahwasanya kemenangan Partai Keadilan Sejahtera Kota Jayapura sangat terlihat terang, begitu terangnya gitu, sehingga kita membuka jaring itu. Kalau kemudian kita memahami bahwa Partai Keadilan Sejahtera akan menang di kemudian hari, maka kita menyiapkan tempat yang sangat luas. Jangan sampai kemudian kita membatasi. Ada bahasa gini, PKS itu hanya untuk orang Islam, tidak, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami juga mengakomodir semuanya. Ini adalah sebentuk rahmatan lil alamin tadi. Jadi kita tidak membeda-bedakan antara satu suku dengan suku yang lainnya, satu agama dengan agama yang lainnya. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama bersatu, ya. Kemudian kita saling menjadikan momentum ini adalah momentum persaudaraan, ya. Kalau kemudian Bapak Ibu sekalian dalam pemilu kita ada hal yang tidak kita inginkan, ingatlah bahwa yang ada di sekitar kita ini adalah saudara kita. Ya, ibaratnya kita ingin mendapatkan sebuah kebaikan. Kalau kemudian cara-cara kita saling menjatuhkan, ini juga ada masalah di kemudian harinya. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita bersihkan hati, luruskan niat kita, tujuan kita apa. Kalau kemudian berpolitik ini tujuan kita adalah kekuasaan, yes, benar itu semua. Tapi lebih besar daripada itu adalah kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kemudian ketika di akhir kehidupan kita itu,
Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa itu menjadikan kita adalah manusia-manusia terbaik karena kita berjuang di dunia politik. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian kita berbicara tentang politik, ya, kita berbicara tentang politik, pasti akan mindsetnya adalah kotor. Kalau pasti mindsetnya banyak korupsi, mindsetnya adalah banyak tipu-tipu. Maka Bapak Ibu sekalian, hal itu mungkin tidak salah. Tapi kita bagaimana membentuk diri kita bahwa tujuan kita adalah lurus, maka kerja-kerja kita harus lurus. Maka Bapak Ibu sekalian, pasca daripada pelantikan dan nanti insya Allah akan ada sekalian raker, ya, raker singkat gitu ya. Ini akan kemudian kita bentuk lebih besar lagi jaring-jaring kita. Maka kalau kemudian hari ini baru terbentuk DPC, maka di mungkin 1-2 bulan atau mungkin 1 semester kita harus terbentuk semua DPR yang ada di wilayah kita. Insya Allah Partai Keadilan Sejahtera melalui Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Provinsi Papua mentargetkan untuk di 2024 kita ingin mencapai 8 kursi. Insya Allah kita bisa ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau kemudian sekarang kita masih 2, berarti berapa anaknya? Jadi jangan kemudian kita memelihara saja, tapi bagaimana kemudian kita memperbanyak, ya, hanya memperbanyak kursi-kursi kita. Kalau presiden partai mengatakan kita harus cor kursi itu, bukan berarti orang-orang itu saja, tapi kita semua memiliki kesempatan yang sama, ya. Kalau kemudian hari ini Pak Haji Hasanuddin dan Ibu Lina Marlina, mungkin berikutnya bertambah lagi, bisa Pak Haji Kamil, Pak Haji Haidar, Pak Adino dan lain-lain yang lainnya. Maka ini adalah sebuah kesempatan kita bersama. Jangan kemudian Bapak Ibu sekalian meragukan kemampuan Bapak Ibu sekalian. Karena Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa ini memberikan kekuatan kita sangat luar biasa. Bapak Ibu mungkin kalau kemudian kita belajar dalam di biologi gitu ya. Saya juga saya orang IPS Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kemudian sampai kemudian hadirnya kita di muka bumi ini, berapa pasukan yang kemudian kita kalahkan. Hari ini kita ingin mengalahkan partai-partai besar dan kita akan menduduki partai besar itu. Insya Allah. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita siap untuk memenangkan Partai Keadilan Sejahtera di tahun 2024. Bukan hanya kemudian kita terisi dengan kota saja atau provinsi saja, tapi DPR RI kita punya PR bersama. Insya Allah kita semua bergandeng tangan, saling menguatkan, saling menasihati. Kalau kemudian kami di DPR Selamat kepada para pengurus DPC yang hari ini kita lantik. Harapannya semakin memperkokoh, semakin membuka jaringan di seluruh distrik untuk kemenangan PKS di 2024. Karena PKS 2024 sudah pasti menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Guru Palang, Ketua DPC Heram 2021-2024. Dan ini mengajak teman-teman anak muda, ayo mari seperti kita ini PKS membuka peluang untuk para anak muda. Yuk semangat bersama PKS. Terima kasih. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang pada hari ini sudah mengikuti jalannya pelantikan Dewan Pimpinan Cabang PKS Kota Jayapura. Dan lewat kesempatan ini juga kami mengajak kepada seluruh teman-teman dan masyarakat khususnya yang berada di wilayah Jayapura Utara
mari kita sama-sama membangun karakter masyarakat yang ada di Jayapura Utara sehingga kita bisa mengumpulkan diri dan bisa bersama-sama dengan Partai Keadilan Sejahtera. Dan kami mengimbau serta mengajak kepada semua masyarakat yang ada di Jayapura Utara untuk selalu bersama dalam membangun kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan khususnya yang ada di kota Jayapura, umumnya di kota Jayapura dan pada khususnya di Jayapura Utara. Terima kasih.